Saling sharing ya, jadi ya saling berbagi pengalaman. Jadi gini, ketika kita bicara generasi ya, sebenarnya istilah generasi itu pertama kali disebut Gen Y ya, yang pertama kali disebut itu pada tahun 1993 di suatu editorial koran terbesar di Amerika Serikat. Nah gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang generasi, ini kan berdasarkan tahun kelahiran ya. Tapi manusia itu sebenarnya kan punya usia juga gitu. Ada usia muda ya, usia anak-anak, usia muda, usia remaja, usia tua. Nah, ketika mereka berusia muda, walaupun mungkin generasi boomer, generasi X, generasi Y itu pasti punya sifat yang sama ya dengan generasi yang sekarang disebut generasi alfa yang cuek gitu ya. Karena apa? Ini pengaruh lingkungan. Jadi di sini yang bermain adalah karakter. Ini yang belum disinggung nih, karakter manusia. Jadi lahir kapanpun karakter itu akan menentukan seseorang itu bersikap. Nah karakter ini tadi kan udah diomongin tuh ada pelatihan, how to manage pelatihan ya dengan bermacam-macam orang generasi gitu. Nah karakter ini kan merupakan sifat bawaan ya, sifat bawaan yang dibentuk dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah ketika zaman dulu ya, zaman dulu sebelum baby boomer itu malah ada istilah ya yang disebut pra baby boomers ya gitu ya. Jadi orang yang lahir pada zaman Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2 itu nggak masuk baby boomers ya. Mereka punya karakter yang juga berbeda-beda. Tapi inti dari karakter ini sebenarnya mau generasi apapun itu yang paling penting itu adalah yang soft skill. Bagaimana soft skill ini 80% dari kehidupan kita ini ditentukan oleh soft skill. Kalau hard skill itu hanya 20% ya. Soft skill ini artinya bagaimana kita punya kemampuan mengelola diri kita dan juga mengelola orang lain. Karena itu tadi ada istilah, ada mentor, ada fasilitator ya. Orang-orang yang seperti inilah yang punya kemampuan soft skill untuk mengelola orang gitu. Jadi misalnya kayak di metro ya, pasti yang menjadi direktur, menjadi apa itu adalah orang-orang yang punya kemampuan mengelola orang, bukan hanya pinter saja gitu. Karena kalau pinter intelektual itu semua orang bisa ya, S1, S2, S3. Tetapi pinter secara emosional, pinter secara spiritual itu tidak semua orang bisa ya. Bagaimana mengayomi? Kan kita lihat ya, ya contohnya pejabat-pejabat kita sekarang dibanding dengan pejabat-pejabat zamannya Pak Harto, zamannya Bung Karno itu something different ya gitu ya. Kita lihat karena karakter ya. Nah, karakter inilah yang seharusnya dibina. Kita sekarang pendidikan karakter udah nggak ada ya di sekolah-sekolah ya, udah hilang ya. Sehingga yang dididik ini adalah ininya nih. Padahal nggak usah dididik juga kita dengan bantuan teknologi kita bisa cari ilmu sendiri ya, googling aja ya, kita mau nyari apa nih ada semua ya, bikin nasi uduk aja ada kok gitu ya. Dulu mana ada gitu ya. Nah, jadi ya, kalau kita lihat seperti itu ya, saya melihatnya gini, sifat manusia, usia, generasi itu memang harus dibedakan ya. Karena saya ingat lagunya Oma Irama ya, darah muda, darahnya kaum lelaki. Kata-kata apa kenapa lelaki aja ya? Perempuan juga punya darah muda gitu ya. Nah, darah muda ini ada di setiap generasi. Karena generasi alfa ini juga nanti akan jadi tua ya. Ya kan? Akan jadi tua. Ketika dia menjadi tua, maka sifat-sifat orang tua itu akan timbul pada si generasi alfa ini.
Tapi pada saat ini karena dunia teknologi ini mendukung, maka tadi yang dibilang ya sama Meta ya, anaknya sekarang malas ngomong gitu ya, dulu cerewet sekarang enggak gitu ya. Ya, karena apa? Karena mereka sudah sibuk dengan gadgetnya gitu. Ya, sudah sibuk dengan gadget karena di gadget itu segala macam ada. Dulu kita kalau mau main zamannya saya, main itu di lapangan ya, main petak dampu, main catur, main segala macam itu apa? Main Personal. karet, Prof. Ya main karet ya, main apa pisang-pisangan tembok-tembakan gitu ya. Jadi itu semua personal dan verbal. Tapi sekarang itu semua ada di dalam kotak si gadget itu. Ya gitu ya. Jadi dia nggak usah nyari gitu. Tapi tetap di situ ada grup kan, ada grup main ya, kan gitu kan, ada grup main ya. Cuma mereka tidak mengenal secara apa batin ya, ya secara batin. Tapi secara fisik, secara personal mereka tahu gitu. Ini si ini, si ini, si ini dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini. Nah mungkin nanti saya coba share ya. Halo, oh, sebentar. Nah, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Sudah, Prof. Sudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih ya, karakter ya. Karakter ini bawaan, nurani, hati dan jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen atau watak. Mau generasi apapun misalnya, orang Batak itu kalau ngomong tetap kenceng. Generasi alfa kayak generasi baby boomer kayak gitu ya, nggak akan berubah tuh. Orang Jawa kalau ngomong lembut ya kadang-kadang kita nggak tahu dia ngomong apa gitu, lama banget soalnya gitu kan ya. Capek nunggunya gitu kan. Nah, karakter ini ditandai oleh perilaku yang mengaplikasikan tindakan kebaikan. Orang yang berperilaku jelek, orang yang berperilaku baik, korup misalnya. Korup zamannya Pak Harto dengan korup zamannya sekarang beda nggak? Padahal kalau kita lihat generasi yang sekarang ini katanya generasi Y, generasi X itu adalah orang-orang yang berorientasi ke masa depan. Tapi ternyata sekarang yang korup itu banyak generasi-generasi Y ya, yang muda-muda ya. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, karakter seseorang, ini saya gedein ya. Oh, kenapa kebetulan? Nah, karakter seseorang ini mempengaruhi kesuksesannya ya. Ada kemampuan teknis itu hard skill, kemampuan mengelola diri dan orang lain. Jadi banyak kita lihat orang pintar, orang hebat, tapi nggak jadi apa-apa gitu ya. Tapi orang yang biasa-biasa saja, dia bisa jadi manajer, dia bisa jadi dirjen ya, gitu. Berarti ini untuk pendidikan karakter itu menjadi sangat penting. Terus kita lihat nih menurut Presiden SBY nih ya, ada 5 karakter bangsa untuk menjadi manusia Indonesia yang unggul, bermoral, berakhlak, berperilaku baik, cerdas, rasional, inovatif. Ini semua ada di generasi ya, di setiap generasi, tapi terutama yang diembus-embuskannya itu adalah generasi Y, generasi Z, generasi Alpha gitu ya. Nah, menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya. Nah, ini kepemudaan nggak usah. Jadi pemuda nih berarti nih kalau Undang-Undang Dasar RI ya tahun 2009 warga negara Indonesia yang lahir pada tahun 1985-an ini usianya katanya pemuda itu 16-30 ya. Generasi Y, Gen Y dengan tahun kelahiran 85-2000. Memang ini macam-macam ya, tergantung siapa yang Anda kutip ya gitu ya. Biasa disebut sebagai generasi milenium, generasi yang muncul setelah generasi X. Nah, ini mulai dipakai pada tahun 93 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi belum disinggung ya, ada yang disebut dengan lost generation. Aduh, generasi yang hilang ini ya. Ini pada waktu Perang Dunia ke-1. Kemudian greatest generation atau GI generation, ya ini Perang Dunia kedua. Lalu ada silent generation. Nah, ada silent generation. Nah, mungkin sekarang dengan adanya pandemi timbul lagi seharusnya di sini nih silent generation.
dengan adanya banyak kasus bunuh diri di Jepang ya. Anak-anak banyak yang bunuh diri sekarang di Jepang karena pandemi, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi. Nah, kemudian baby boom. Nah, baby boom inilah ya, setelah perang dunia orang pada punya anak banyak nih di sini. Disebut generasi mewah, ekonominya sudah lebih baik. Jadi broadcasting generation ya. Nah, kemudian baru nih generation X ya, 60-an, awal 80-an ya, the certain generation and baby buster katanya ya. Jadi internet ini mulai masuk di sini. Kemudian generasi Y ya. Nah, ini yang disebut dengan millennial generation, generation next ya, net generation, eco boomers, dan sekarang ada generasi Z ya, internet generation. Kemudian ada alpha. Nah, kemudian masalahnya bagi kita para pengusaha misalnya nih, kayak orang Metro misalnya ya, orang-orang pengusaha, cari karyawan yang gimana ya katanya gitu. Ya. Yang jelas ya, ciri-ciri generasi Y ini satu, dia itu tidak tahan banting ya. Tidak tahan banting artinya kalau dia kerja itu, dia kerjanya pindah-pindah. Nggak betah di satu tempat ya. Orientasinya itu adalah gimana saya bisa punya apartemen, gimana saya bisa jalan-jalan gitu. Beda dengan generasi yang baby boomers. Kalau generasi baby boomer kalau kerja itu mikirin berapa banyak yang bisa saya wariskan untuk anak-anak saya. Nah, gitu ya, supaya gitu, berbeda, orientasinya berbeda ya. Sehingga kalau kita lihat misalnya Bill Gates ya, Bill Gates berapa sih, dia termasuk generasi di sini ya Bill Gates ini ya. Jadi dia bilang kalau dia mati nanti katanya ya itu uangnya nggak akan diwariskan ke anaknya ya, hanya $10.000 aja yang dikasih, yang lainnya itu diberikan kepada yayasan. Berbeda dengan yang di sini nih ya. Kalau baby boomer sini ya, contohnya misalnya Pak Harto ya, anak-anaknya itu 7 turunan, 7 undakan kaya semua itu ya. Nah, karena diwariskan gitu. Nah, kalau yang ini kita belum tahu nih, Anda termasuk generasi yang mana ya. Nah, itu gayanya beda-beda. Sehingga ada yang bilang ya, generasi X itu from Mars. Nah, ada kan bukunya ya, nanti cari ya. Gen Y from Mars dan Gen Y itu from Venus. Kenapa? Mars itu yang paling dekat bisa dilihat ya, memberi cahaya kepada bumi ya, lapisan kedua ya. Tapi kalau Venus itu jauh sekali gitu. Sehingga orang-orang yang generasi baby boomer, generasi X ini dianggap orang-orang yang memberikan apa? Cahaya kepada orang lain ya, mementingkan orang lain, tidak diri sendiri. Tapi yang di bawah sini nih, ke bawah sini, mereka lebih berorientasi kepada diri sendiri gitu. Nah, mungkin nanti kalau ada yang tertarik bisa baca disertasinya mahasiswa saya ya, di sekolah bisnis ya. Dia itu membanding antara generasi X dan generasi Y di tiga bank swasta ya, termasuk Citibank salah satunya, kemudian bank pemerintah. Bagaimana Gen Y dan Gen X ini dalam kinerja mereka di bank gitu. Dan ternyata ya memang kalau generasi Y ini kalau kerja itu ya nggak akan tahan. Kalau ini mah tahan dia ya, sampai pensiun, sampai apa dia tetap aja di satu tempat gitu ya. Kalau yang ini ya dia pindah-pindah gitu. Ada yang di sini yang pindah-pindah. Nah, ini contohnya ya. Ada yang pindah-pindah ya? Nggak betah ya? Ya, jadi sebenarnya bukan tidak betah, mau mencari penghasilan yang lebih baik. Karena dengan pengalaman kerja di satu tempat, maka dia ketika kerja di tempat lain, pengalamannya itu sudah menjadi bonus ya, bonus untuk mendapat gaji yang lebih baik. Beda dengan PNS. Ini ya kita lihat cara berpakaiannya juga beda kan? Ya kan? Dari mulai berpakaian saja sudah berbeda antar generasi. Karena ini kembali kepada karakter, kepribadian, lingkungan, sehingga nah ini kita lihat nih, Gen X ini from Mars, Gen Y from Venus ya. Generasi Y yang profesional itu ya diperkirakan berjumlah 70 juta ya akan memasuki dunia kerja ya. Ini dia itu pertumbuhannya yang tercepat berada dalam lingkungan teknologi serta berpendidikan tinggi. Ya, gambarnya begini nih ya. Jadi istilahnya yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat ya. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Karena tidak ada yang saling berkomunikasi kan sesamanya.
Oke. Kemudian ya karakteristik generasi karakteristik generasi Y ini jadi teknologi ini melek teknologi, kemudian berpusat pada keluarga, berambisi pada prestasi, berorientasi pada tim kerjasama, haus perhatian ya, dan peduli lingkungan sekitar dan kesehatan. Karena itu banyak mereka sekarang yang kerjanya apa? Di yayasan-yayasan ya, ormas-ormas. Kalau zaman dulu cita-cita orang itu generasi saya nih ya, generasi baby boomer itu cita-citanya apa? Jadi PNS, jadi ABRI gitu ya, jadi saudagar. Kok sekarang mereka nggak gitu cita-citanya, lain lagi gitu ya. Mau jadi bos, jadi YouTuber, jadi apa lagi vlogger ya, macam-macam ya. YouTuber itu lebih kaya dari saudagar Jadi sekarang. buzzer, Bu. Jadi buzzer. Apa? Oh, jadi buzzer mah itu nanti susah di akhiratnya. Ya. Karena itu tinggal fitnah-fitnah orang soalnya. Oke, oke. Kenapa ini nggak mau? Oke. Nah ini ya, jadi melek teknologi ini mulai dari BlackBerry, masih dulu ya laptop, hampir 24 jam sehari, lebih suka berkomunikasi melalui email, pesan teks ya. Jadi saya ingat ceritanya Pak Habibie ya, tapi ini hanya di sini saja gitu ya, yang nggak usah diceritakan ke tempat lain. Jadi ketika ada internet, udah ada email gitu, Pak Habibie sama Bu Ainun dua-duanya sudah almarhum beliau ya, itu kamar kerjanya depan-depanan gitu ya. Dulu sebelum ada email kalau ada apa-apa Bu Ainun mau bertanya langsung nanya ya ke Pak Habibie gitu. Ini gimana ya kayak gitu ya. Tapi setelah ada email nanyanya lewat email. ini seru juga gitu ya. Saya ketawa. Kemudian family centric ya, berpusat pada keluarga, jadwal kerjanya fleksibel. Jadi nggak kayak baby boomer itu kerjanya 24 jam sehari. Mereka nggak mau ya. Lembur juga mikir-mikir gitu kan. Ya. Tapi kalau generasi Y masih gitu ya. Kemudian achievement oriented, berambisi pada prestasi. Nah, kemudian nih tim oriented ya. Kemudian ada haus perhatian, memerlukan perhatian, umpan balik, bimbingan. Orang-orang yang muda itu dulu kalau dipuji senang sekali ya gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang tua dulu kalau bekerja tuh senyap ya. Karena itu mengapa sekarang ada indeks kinerja, ada indeks ini, ada apa penghargaan, achievement, apa award ya. Ini semua karena mengikuti ya karakteristik dari generasi yang memang seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini pengguna media sosial yang fanatik ini ya, generasi yang berikutnya ya. Kemudian kalau mereka nih di sini menarik ini ya, dengan bermodal jempol istilahnya mereka dapat berselancar dan melihat banyak ide di belahan dunia lain ya. Ekonomi bukan gaji bulanan tapi bonus yang dikejar. Karena itu orang tidak mau jadi PNS kan ya, banyak orang tidak mau jadi PNS. Tapi sekarang dengan pandemi orang kepingin jadi PNS lagi. Karena nggak harus kerja ya di WFH di rumah, tapi kalau karyawan harus kerja gitu ya. Kemudian tidak takut pada ubahan, tapi tak sabar melalui proses menuju ubahan itu. Nah ini yang terakhir ya, generasi Y ini biasanya ya nggak tahu benar apa enggak ya, kurang merasa bersyukur. Ya, egosentris, berpusat pada diri sendiri dan senang unjuk diri sehingga dijuluki nih generation apa ya gitu. Seringkali kita melihat sekarang ada orang jadi kalau ngelihat di Facebook ada yang lagi berfoto-foto di depan mobil mewah, jangan pikir-pikir itu mobilnya ya, mungkin mobil orang lain, dia cuma numpang foto aja gitu ya. Jadi jadi kalau kita lihat sekarang orang posting apa kemegahan gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang tidak mungkin orang berposting kemegahan karena fasilitas itu tidak ada. Kemudian dia itu sangat apa individualismenya sangat tinggi, gampang bosen, mudah pindah kerja, tidak begitu peduli urusan politik ya, pandangan politiknya cenderung sangat reaktif. Nah, apa benar gitu ya? Kan ini katanya kan generasi Y ya, sekarang malah generasi Y itu pada ke politik ya kalau kita lihat ya.
ya yang umurnya 40-an gitu ya. Berarti ini ada faktor lain ya. Ini kan temuan orang ya, temuan orang. Tapi lingkungan itu membuat orang itu berubah ya. Sehingga misalnya kita lihat loh sekarang ini orang-orang yang dulu tidak pernah berpolitik tiba-tiba berpolitik, misalnya artis berpolitik ya. Berapa banyak artis yang jadi anggota dewan, berapa banyak artis yang jadi bupati, jadi wali kota. Bahkan saya dengar siapa lagi tuh yang lagi mau diusulkan, Agnes Monica sama Raffi Ahmad. Mau dicalonkan jadi bupati. Saya bilangnya gini, apa iya mereka mau? Kan gitu ya. Karena jauh dari sudut finansial itu jauh lebih banyak menjadi artis dibanding menjadi pejabat ya kan. Belum lagi nanti kena kasus ya. Ya, jadi mungkin dilihatnya seperti ini ya. Jadi saya melihatnya pertama ya kita harus melihat jadi untuk kita tahu siapa kita gitu ya, ciri SDM berkarakter unggul ini, pertama itu kita harus memiliki pengetahuan tentang potensi diri kita, siapa aku. Jadi kita harus bertanya, aku ini siapa? Yang bisa jawab itu adalah kita ya, bukan orang lain, gitu kan. Memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, mampu bertindak sesuai potensi dan kesadaran, melakukan hal terbaik untuk Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing ya, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia. Nah, biasanya ini realisasi perkembangan positif sebagai individu sosial itu bisa secara vertikal ya, spiritual. Horizontal ini intelektual, emosional, sosial, dan finansial. Nah, apakah kita udah seperti ini? Nah, untuk tahu siapa diri kita, itu kita harus berani berbuka diri ya. Berani berbuka diri dalam arti gini, ada nanti dibaca ya bukunya ya, Johari yang disebut Johari Window. Johari Window ini singkatan dari Joe Ingham, singkatan dari nama orang ya, ini Johari Window ya, Joseph Luke dan Harrington Ingham ya. Ini tahun 55 tapi masih tetap dipakai ya. Jadi ini dia pakai jendelanya 4 ya. Mungkin zaman sekarang jendela 4 udah nggak ada kan. Jendelanya 1 aja lembar gitu ya. Nah, ini memberi informasi mengenai perasaan, pengalaman, pandangan, sikap, keterampilan, niat dan motivasi tentang diri seseorang. Nah, dalam hubungannya dengan kelompok dilihat dari 4 perspektif jendela. Nah, karena ini kalau kita mau tahu siapa aku, kita harus bisa berbuka diri ya kepada orang lain. Contohnya ya misalnya ini nah ini ya ada 4 area nih. Ada yang disebut open area, free area, blind area, hidden area, unknown area. Jadi kalau open ini artinya kita tahu, orang lain juga tahu. Ya. Tapi kalau blind area ini ya orang lain tahu kita nggak tahu gimana ya kan gitu ya. Kalau hidden ya ini kita yang tahu tapi orang lain nggak tahu. Nah sebagai manusia kita pasti punya sesuatu yang kita sembunyikan ya, entah apalah ya, misalnya tuh masih kecil saya suka nyuri jambu tetangga misalnya slide-nya Prof. Apa? Prof, slide-nya masih di halaman 14 Prof. Masa? Iya Prof. Udah, kok masih halaman 14? Kenapa begitu ya? Masih karakteristik generasi Y, Prof. Masih di situ? Uh-uh. Kenapa begitu? Mungkin stop screen terus di-share lagi, Prof. Kenapa ya? Kok bisa begitu? New resume share ya? And share aja dulu, Prof. Ya. Ini tadi sudah, yang ini kelihatan? Kelihatan ini, berpindah. Ini kelihatan? Iya, pindah. Oke. Nah, ini ya, jadi ini ya ada 4 area ya. Jadi istilahnya kalau ini kita lihat I can see you and you can see me. Ini yang kuadran 1 nih ya. Nah, supaya ini bisa berubah ya, berarti kita harus komunikasi intinya. Jadi harus berubah, ini berubahnya begini ya. Nah, ini ya, dengan
berkomunikasi supaya si free area ini semakin terbuka, blind area-nya semakin terbuka. Tapi kalau yang ini memang susah ya, karena ini berkaitan dengan takdir, nasib, kapan kita mati, rezeki, jodoh, ini semua ada di sini. Hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, orang-orang yang ini daerah publik area ini biasanya kita bisa lihat apakah Anda ceria, periang, suka menolong, penyayang, pendengar, pekerja keras. Ini orang tahu gitu ya. Ya. Kalau zaman dulu misalnya orang ditanya umur aja nggak mau kasih tahu ya. Ya kan? Kalau perempuan ditanya umurnya berapa, aduh berapa ya gitu ya. Tapi sekarang nggak usah ditanya, klik aja Google. Ya, saya tahu nih, oh Iman Indriati Metro. Udah keluar tuh semua, keluar ya. Bahkan sampai utang-utangnya juga keluar ya. Kalau ada utang. Jadi ada sudah terbuka ya, sudah free areanya itu sudah luar biasa gitu kan ya. Tapi daerah tersembunyi nih, jatuh cinta, rasa malas, suka menunda pekerjaan. Nah ini mahasiswa di sini nih daerah tersembunyi nih ya. Kalau daerah tersembunyinya besar, kalau Anda nanti udah mau mulai bikin tesis, suka menunda pekerjaan, wah bahaya nih ya. Jadi ada berarti Anda harus komunikasi ya dengan teman supaya termotivasi. Nanti kuliah keberapa tuh ya ada motivasi ya. Ya, bagaimana how to motivate yourself gitu kan. Sama juga how to motivate other people gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini ya. Ini open area ya. Nah, oke. Nanti ini cari sendiri ya. Ya. Jadi sebagai contoh ini, kalau Anda mau tahu sifat baik Anda apa, sifat buruk Anda apa, cobalah di rumah nanti ya. Boleh tanya sama suami atau istri atau teman baik ya. Apa sih sifat baik dan sifat buruk saya yang paling menonjol? Atau Anda merenung sendiri 5 menit. Itu tidak mudah ternyata untuk menemukan sifat saya ini seperti apa sih gitu. Ya. Jadi saya nggak tahu misalnya kalau sifat baik saya apa ya? Yang jelas saya itu orang-orang sering curhat ke saya, baru kenal juga sering curhat gitu ya. Rupanya di sini ada tulisan ya, silakan curhat gitu ya. Jadi mungkin pendengar yang baik gitu. Karena ada orang yang tidak bisa menjadi pendengar tapi pintar berbicara, menyimak dan jadi istilahnya listening, hearing dan talking itu something different gitu ya. Ada orang yang pintar bicara tapi begitu disuruh menyimak, begitu listen gitu susah gitu ya. Nah, mudah-mudahan katanya gini, kata ini Bung Karno nih ya, mungkin masih ingat, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Waduh. Jadi mendidik akal tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali gitu. Jadi kita lihat seperti ini ya, itu banyak sekali ya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan.